Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana menyelesaikan suatu masalah linear programming dengan metode Big M. Sini saya akan menggunakan dua software, yaitu yang pertama ada Excel, yang kedua ada POM-QF. Nah, pertama-tama kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk soalnya. Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Yang memiliki tiga jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Dan di sini untuk tabel dari nutrisi dari masing-masing bahan pakannya ya. Nah, untuk harganya pun, dalam kilogram seperti jagung itu 8.500, dedak padi itu 4.000, bungkil kedelai itu 8.000. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Karena di sini kita disuruhnya untuk, biaya seminimal mungkin, berarti kita di sini akan mencari, ZP-nya. Nah, dari tabel-tabel ini bisa kita masukkan ke, model matematisnya. Nah, untuk model matematisnya seperti ini ya teman-teman, di mana di sini ada bentuk umumnya, yaitu ZP-nya adalah dari harga dari pakannya, di mana 8.000 X 1, nah X 1-nya itu dari jagung ditambah 4.000 X 2, nah X 2-nya itu dari dedak padi ditambah 8.000 X 3, untuk X 3-nya itu dari bungkil kedelainya. Di sini ada F kendalanya, yaitu dari kebutuhan minimum nutrisinya, seperti ini di F kendala 1 itu ada protein ya, di mana protein itu dari 9 X 1 ditambah 13 X 2 ditambah 44 X 3 dengan kebutuhan minimum itu sebanyak 20. Jadi di sini kita tulis lebih dari 20 seperti itu. Dan seterusnya. Dari bentuk umum ini kita bisa ubah ke bentuk bakunya. Nah, untuk bentuk bakunya contohnya seperti di samping di sini. Nah, untuk mengubah ke bentuk baku kita harus melihat lambangnya dulu, lambang pertidasamanya. Karena di sini semua lambang pertidasamanya adalah lebih dari, maka di sini kita akan kurangi dengan surplus dan kita tambahkan dengan artifisial seperti yang di contoh di samping ini. Dimana untuk F kendala satunya ini kita kurangi dengan surplus 1 ditambah artifisial 1 dan seterusnya sampai surplus 4 dan artifisial 4 seperti itu. Nah, dari bentuk matematis ini bisa kita langsung masukkan ke tabel simplex awalnya di sini. Nah, untuk tabel simplex awalnya seperti ini ya, di sini memuat seperti basic variabelnya, lalu konstantanya dan yang lainnya. Di sini kita masukkan untuk CJ-nya atau di sini CJ-nya itu dari yang ini nih, yang ZP-nya ini 8.000, 4.000, 8.000 dan seterusnya. Ini kita langsung tuliskan saja. Nah, setelah itu kita masukkan untuk basic variabel nih yang ke bawah sini. Nah, basic variabel itu harus dari variabel slack sama artifisial. Nah, untuk surplus nggak bisa. Jadi di sini karena ada artifisial kita masukkan yang artifisialnya di sini. Untuk yang pertama ada A1, A22, 3. Nah, seterusnya kita masukkan CBI-nya. CBI-nya itu dari yang sininya nih, kita masukkan dari yang ininya, yang CJ sininya kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah sudah seperti ini baru kita bisa masukkan untuk dari masing-masing F kendalanya kita masukkan ke dalam sini. Datanya kita masukkan sebenarnya ke dalam sini seperti untuk S1 itu kan 9, lalu X2-nya itu kan 13. Nah, untuk ini kan 44 dan seterusnya.
Nah, setelah kita sudah memasukkan semua fungsi kendalanya ke dalam tabel, kita bisa langsung mencari nilai ZJ-nya. Nah, di sini untuk rumus ZJ-nya sendiri adalah 9 dikali M ditambah 74 dikali M ditambah 4 dikali M tambah 13 dikali M, lalu hasilnya dimasukin ke dalam sini. Nah, dan begitu seterusnya di X2 juga seperti 13 dikali M, 66 dikali M, 3 dikali M ditambah 18 dikali M dan ditambahkan ya, lalu dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masukin untuk nilainya. Nah, di sini karena di sini nggak bisa pakai huruf ya, jadi kita langsung tambahkan dengan kutip. Kutip 1 min M, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai ZJ-nya, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu ZJ min CJ. Jadi nilai ini nih, yang ZJ ini dikurangin dengan nilai CJ-nya. Di 100 M itu dikurang 8.500. Jadi 100 M kurang 8.500 dan seterusnya sampai ke. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai ZJ min CJ-nya, baru kita bisa mencari kolom kuncinya nih. Nah, untuk kolom kuncinya itu kita cari yang nilai ZJ min CJ-nya itu positif terbesar. Di sini untuk nilai positif terbesar itu ada di X2. Nah, di sini kita tandain saja untuk kolom kuncinya dengan warna hijau. Kalian bebas warna apa aja. Nah, setelah kita menemukan kolom kuncinya, baru kita bisa mencari nilai indeks. Nah, indeks itu rumusnya adalah nilai solusi dibagi dengan kolom kunci di sini. Enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai indeksnya, kita bisa mencari baris kuncinya. Nah, untuk baris kunci itu adalah nilai indeks positif terkecil. Nah, untuk nilai positif terkecil dari indeks kan nih 0,83 ya. Nah, di sini kita langsung bisa kunci saja dengan menambahkan warna lain. Nah, di sini kita kunci. Nah, di sini kita bisa langsung menemukan angka kuncinya. Nah, untuk angka kuncinya itu di sini, antara baris kunci dan kolom kunci. Di sini kita langsung warnain dengan warna bebas selain yang ini. Nah, di sini sudah kita tandain berarti angka kuncinya adalah di angka 18. Nah, setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci dan angka kuncinya, kita bisa langsung lanjut ke iterasi 1. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk mengisi tabel iterasi 1, pertama-tama kita isi basic variabelnya. Nah, di sini kita samakan dengan yang tabel simples awal tadi. Kita salin saja dan kita tempel di sini dan untuk CB-nya juga kita salin dan kita tempel juga. Nah, setelah itu lalu di sini kan A4-nya ini kan sebagai baris kunci ya. Nah, berarti di sini A4-nya ini kita ganti dengan kolom kuncinya. Di sini A4 kita ganti dengan X2. Di sini kita ganti dengan X2 dan untuk M-nya juga kita ganti dengan CBI-nya yaitu 4.000. Ini kita ganti 4.000. Nah, setelah sudah seperti ini baru kita bisa mengisi untuk kolom satunya di sini. Nah, untuk kolom satu ini rumusnya adalah nilai lama dikurangi dengan kita buka kurung lalu dikurang dengan kolom kunci dikali baris kunci dibagi dengan angka kuncinya. Lalu kita tutup kurung. Nah, untuk kolom kuncinya ini kita harus kunci sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 dengan menekan F4. Nah, di sini untuk baris kuncinya itu kita kunci 2 kali atau F4 2 kali. 1, 2 dan untuk angka kuncinya itu sekali. Lalu kita enter. Nah, di sini kita kurangi dulu angkanya. Nah, baru kita bisa drag ke samping sampai ke solusi. Lalu kita drag ke bawah sampai ke X2-nya.
Nah, di sini karena X2-nya itu 0000, maka X2-nya itu memiliki rumus sendiri. Nah, untuk rumusnya itu adalah, nilai lama dibagi dengan angka kunci. Nah, di sini angka kuncinya kita kunci dulu sekali dengan F4 sekali, kita enter. Ini baru kita bisa drag ke kanan. Nah, ketika tabel iterasi satunya sudah terisi seperti ini, lalu kita bisa lanjut mencari nilai ZJ-nya. Nah, untuk rumus ZJ-nya itu sama seperti kita mencari di tabel simplex awalnya, yaitu dengan ini kolom ini dikali ini ditambah kolom ini dikali ini ditambah kolom ini dikali ini. Jadi seperti minus 0,39 itu dikali M, lalu ditambah 26,33 itu dikali M, lalu ditambah 1,83 itu dikali M, lalu ditambah 0,772 dikali 4000. Nah, totalnya itu dimasukin ke sini dan selanjutnya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja angkanya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai ZJ-nya, baru kita bisa menghitung nilai ZJ min CJ-nya. Sama seperti tadi, nilai ZJ dikurang dengan CJ-nya, lalu dimasukin ke sini. Jadi 27M ditambah 2880 dikurangi dengan 8500. Kita langsung masukkan saja untuk nilainya. Nah, ketika kita sudah mencari nilai ZJ min CJ-nya di iterasi satu, nah kita cek nih. Nah, tadi kan tujuan kita itu untuk mencari nilai minimumnya. Nah, untuk mencari nilai minimum itu kita harus membuat iterasi ini sampai nilai ZJ min CJ-nya ini semuanya ini kurang dari sama dengan nol. Nah, di sini nih, ini kan masih ada positif nih, di sini ada positif, di sini ada positif. Berarti belum selesai nih kita akan membuat iterasi. Berarti kita harus lanjut ke iterasi 2, iterasi 3 sampai nilai ZJ min CJ-nya ini semuanya ini harus kurang dari sama dengan nol gitu. Jadi kita cari dulu kolom kuncinya sama seperti tadi, sama di tabel simplex tadi yaitu mencari nilai positif terbesar yaitu di sini nih. Kita warnain dulu. Lalu kita mencari indeksnya. Nah, indeksnya sama seperti tadi, nilai solusi per, sini, ini kolom kunci. Lalu kita enter, lalu kita drag. Nah, di sini kita sudah menemukan nih untuk baris kuncinya yaitu di 0,19. Nah, di sini kita kunci saja, kunci. Nah, di sini lalu kita menemukan untuk angka kuncinya itu di 26,33. Kita ganti warnanya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengisi iterasi duanya dari yang kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Sama seperti tadi kita isi dulu nih apa basic variabelnya kita isi dulu, kita salin dulu, lalu kita tempel di sini, lalu M-nya kita ganti, ini kita masukin. Nah, karena di sini baris kuncinya di A2 dan kolom kunci di X1, maka A2-nya ini yang ini nih diganti ke X1 sama seperti tadi. Nah, ini diganti ke X1. Lalu M-nya juga nih, kan M-nya kan 8000 nih, yang X1-nya nih 4500. Jadi kita ganti 8500. Tuh. Jadi kita ulangi cara ini sampai kita menemukan nilai ZJ min CJ-nya itu kurang dari sama dengan nol yang di sini ya. Yang di sini ini harus kurang dari sama dengan nol. Itu teman-teman.
Nah, di sini saya sudah menghitungnya ya, di sini di file selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menghitungnya sampai ke iterasi 7, di mana untuk iterasi 2 ini masih ada plusnya di sini, lalu iterasi 3 itu masih ada plusnya di sini, lalu iterasi 4 itu masih ada plusnya ya, dan sampai iterasi 7. Nah, di sini kan semua nilai ZC min CJ itu harus kurang dari sama dengan 0. Jadi nilainya itu udah optimum. Nah, di sini kan nilai Z-nya min CJ-nya ini udah minus semua nih, minus, nol, minus, nol, 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 dan minus, minus, minus. Jadi seperti itu. Jadi ini, berarti, nilainya sudah, optimum dan angka yang didapatkan adalah, solusi optimalnya itu 6.680 seperti itu, teman-teman. Jadi, kalian ulangi iterasi-iterasinya sampai nilai Z-nya min CJ itu minus atau enggak nol, dan hasilnya akan menemukan di solusi ini nih, di ZJ-nya ini, yaitu sebesar 6.680. Jadi seperti itu, dengan menggunakan software Excel. Lalu kita selanjutnya akan ke software berikutnya, yaitu kita akan menggunakan POM-QM. Nah, untuk software berikutnya adalah POM-QM. Nah, di sini kita langsung saja mengganti modulnya ke linear programming, lalu kita ke new. Nah, di sini untuk number of constraint-nya kita ganti ke 4, karena kan tadi kan untuk, nutrisinya kan ada 4 ya. Untuk variabelnya ini ada 3 karena tadi pakan ada 3. Nah, untuk objektifnya atau tujuannya itu kan tadi kita untuk mencari minimum, berarti kita ganti ke minimize. Kita klik oke. Nah, kita tinggal isi aja nih untuk S1-nya kan tadi kan jagung, 2-nya itu dedak padi. Selanjutnya untuk constraint-nya ini kita ganti ke nutrisinya tadi, di protein. Nah, untuk yang di baris minimasi ini kita ganti ke harganya. Tadi kan harga jagung kan 8.500. Dedak padi itu 4.000. Nah, di sini kita langsung masukin aja nih tadi yang fungsi batasannya nih, yang apa, model matematisnya tadi kita langsung masukin saja. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita bisa langsung solve. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, untuk hasilnya sudah terlihat yaitu di sekitar 6.600. Kita cek apakah sudah mendekati. Benar ya, di sekitar 6.600 ya, sudah mendekati di POM-QM-nya di sini 6.600. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan masalah linear programming dengan menggunakan dua software, yaitu Excel dan POM-QM. Jadi sampai sini saja untuk tutorial dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.